Definisi likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan tersebut meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan lain sebagainya. Level likuiditas yang dimiliki perusahaan umumnya digambarkan dengan menggunakan angka tertentu. Angka yang menggambarkan likuiditas tersebut biasa disebut dengan rasio cepat, rasio lancar, serta rasio kas. Penyebab terjadinya risiko likuiditas. Yang pertama, tim analisa yang kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari segi aset. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan risiko likuiditas perusahaan menjadi semakin parah. Yang selanjutnya, adanya keterlambatan arus kas, sehingga aktiva lancar tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar perusahaan. Hal tersebut akan mudah terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada rasio likuiditas. Angkanya akan menunjukkan posisi yang rendah daripada standar industri pada setiap jenis rasio. Identifikasi risiko likuiditas. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisis secara cermat, termasuk produk, transaksi, serta aktivitas fungsional yang mengandung risiko likuiditas. Yang kedua, melakukan analisis kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas. Yang ketiga, menerapkan berbagai skenario yang digunakan dalam kondisi normal dan krisis. Yang terakhir, dalam pembuatan skenario digunakan asumsi kebutuhan likuiditas pada masa mendatang, kemampuan bank untuk memperoleh likuiditas di pasar uang. Menganalisis risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi yang pertama, analisis arus kas, yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek, dan yang ketiga, analisis terhadap arus dana jangka pendek. Jenis-jenis likuiditas. Current ratio. Rasio ini untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya yang dipakai dalam perhitungan akuntansi sesuai jenis-jenis laporan keuangan. Jika rasio lancar menunjukkan perbandingan 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar bisa melunasi kewajiban jangka pendek. Quick ratio. Quick ratio dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar. Namun, tanpa persediaan, karena persediaan butuh waktu lama untuk diubah menjadi uang dibandingkan aset lainnya. Semakin besar nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100%, maka likuiditas perusahaan baik. Cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan uang kas untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Uang kas ini bisa berbentuk rekening giro. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100%, berarti perbandingan kas atau setara kas dengan utang akan semakin baik, sehingga perusahaan bisa melunasi utang sesuai jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada working capital to assets ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Semakin besar rasionya, semakin baik kondisi perusahaannya. Pengukuran risiko likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Dengan rumus, current asset dibagi dengan current liabilities. Yang selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio rumusnya current assets ditambah inventories dibagi current liabilities. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio ini rumusnya cash or cash equivalent dibagi total assets. Selanjutnya ada perputaran piutang atau turnover receivable. Turnover receivable rumusnya hasil penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya ada working capital to asset ratio. Rumusnya current asset dikurangi current liabilities dibagi total asset. Pengelolaan manajemen risiko likuiditas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, identifikasi kesenjangan likuiditas. Yang kedua, melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. Yang ketiga, tingkatkan cadangan kas atau setara kas. Pengukuran risiko likuiditas.
Metode pengukuran risiko likuiditas dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, pengukuran berdasarkan ukuran nominal stock base. Metode pengukuran stock base menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas. Yang kedua, yaitu metode flow base. Metode pengukuran flow base menggunakan liquidity gap analysis. Dalam analisis gap likuiditas, gap yang dimaksud adalah selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Pengukuran risiko likuiditas meliputi yang pertama, struktur pendanaan. Penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis, jangka waktu, mata uang, suku bunga, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana. Selanjutnya ada expected cash flow, penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administratif guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya adanya shortage pendanaan di masa yang akan datang. Akses pasar, penilaian terhadap kemampuan bank untuk memperoleh likuiditas di pasar, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal. Yang terakhir ada asset marketability, penilaian terhadap aset liquid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi tidak normal atau krisis, yaitu pada saat bank tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman dari pasar uang. Strategi informasi manajemen likuiditas dapat menghasilkan laporan atau informasi mengenai pertama, exposure risiko, yaitu mencakup exposure kuantitatif dan kualitatif untuk setiap jenis risiko. Yang kedua, kepatuhan pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan kewajiban dan prosedur yang ditetapkan. Strategi ini juga harus dapat memastikan, yang pertama, tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Strategi selanjutnya yaitu sesuai dengan kriteria, dengan karakteristik dan kompleksitas, dan adaptif terhadap perubahan. Yang keempat, kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus direview secara berkala untuk memastikan cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha. Yang terakhir yaitu laporan yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko disampaikan secara berkala kepada direktur utama. Contoh kasus likuiditas. Pada tahun 2008, Bank Senturi mengalami kendala likuiditas. Hal ini disebabkan oleh sejumlah nasabah yang menarik dananya secara besar-besaran. Contohnya Budi Sampurna yang ingin menarik uangnya yang mencapai 2 triliun rupiah. Pada saat itu, dana di Bank Senturi tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dari tanggal 30 Oktober sampai 3 November sebanyak 56 juta US dollar. Begitu juga surat-surat berharga, valuta asing, jatuh tempo, dan gagal bayar. Pada tanggal 17 November, keadaannya semakin parah. Sejak akhir tahun 2007, Antaboga Delta, sekuritas milik Robert Tantular, tidak mampu membayar kewajibannya atas proyek discretionary fund yang dijual Bank Senturi. Pada 20 November 2008, BI menetapkan Bank Senturi sebagai pengaruh sistemik terhadap bank-bank pilot melalui rapat direksi. Keputusan itu kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian KSSK mengadakan rapat pada tanggal 21 November 2008. 6 hari setelah akuisisi, LPS menyetor 2.776 triliun rupiah kepada Bank Senturi untuk meningkatkan rasio kecukupan modal menjadi 10%. Akibat persoalan yang tak kunjung selesai, Bank Senturi mulai menghadapi tuntunan ribuan investor Antaboga untuk menggelapkan dana investasi senilai 1,38 triliun rupiah yang mengalir ke Robert Tantular. Bank yang seolah mendapat perlakuan istimewa dari Bank Indonesia ini masih menerima setoran 1,55 triliun rupiah pada 3 Februari 2009, meskipun bank terbukti lumpuh. Pada 5 Desember 2008, LPS kembali menyuntikkan dana sebesar 2,2 triliun untuk memenuhi tingkat kesehatan bank tersebut. Hingga akhir Desember 2008, Bank Senturi mencatat kerugian 7,8 triliun rupiah. Pada Juni 2009, Bank Senturi membayar Budi Sampurna 180 miliar rupiah yang disalahgunakan oleh Robert. Namun, Budi membantah belum menerima uang dari Bank Senturi. Menurut keterangan, LPS membayar lagi 630 miliar rupiah kepada Bank Senturi untuk membayar K.
Dengan demikian, total dana yang disetorkan ke Bank Century adalah 6.792 triliun rupiah. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.